Halo, di sini saya Nuhaipin Tuntu Sitepu dengan NPM nomor 210907659 ingin menganalisis kasus hoax Pilpres 2014 yang pada saat itu quick count di salah satu stasiun televisi saling mengklaim kemenangan mereka di beberapa stasiun televisi. Yang dimana salah satu dari stasiun televisi tersebut ada yang mengklaim bahwa pihak Prabowo telah memenangkan pemilihan presiden. Begitu juga dengan selanjutnya adalah ada stasiun televisi yang telah mengklaim bahwa pihak Jokowi telah memenangkan pemilihan presiden. Melalui kasus tersebut, timbul beberapa pertanyaan yang menanyakan apa yang menyebabkan sehingga dua kubu pasangan calon presiden tersebut memiliki hasil yang berbeda di setiap stasiun televisi. Sehingga membuat audiens atau penonton dari beberapa siaran televisi tersebut merasa bingung. Sehingga mereka tidak tahu yang mana yang harus yang dipercaya. Karena dua dari stasiun televisi tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Maka dari itu saya akan menganalisis apa sajakah penyebab yang menyebabkan hasil dari quick count Pilpres tersebut berbeda-beda. Yaitu saya mendapatkannya dari beberapa hasil, yaitu beberapa stasiun televisi merupakan ada yang memiliki petinggi parpol yang mendukung kubu Prabowo. Begitu juga dengan stasiun televisi berikutnya yang mempunyai petinggi parpol yang mendukung kubu Jokowi. Nah, dapat kita lihat pada stasiun televisi ini di mana hasil hitung cepat dimenangkan oleh Prabowo Hatta, yang dimana pada saat ini yang telah memenangkan hitung cepat adalah Jokowi. Hasil prediksi real count dan quick count melenceng jauh, yang dimana dari real count KPU di mana pasangan Jokowi JK mendapatkan perolehan 53,15%, sementara Prabowo Hatta 46,65%. Lantas, dari mana sumber pendanaan quick count lembaga survei yang memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa? Pusat Kajian dan Kebijakan Pembangunan Strategis mengaku netral dalam melaksanakan quick count calon presiden 2014. Namun, Direktur Utama ini, pihaknya yang memenangkan Prabowo Hatta, mengaku lembaganya punya banyak dana untuk melakukan quick count. Puskaptis mempunyai anak usaha di bidang percetakan. Menurutnya, itulah yang menjadi salah satu sumber dana mereka yang melakukan survei dan quick count yang tentunya menelan biaya yang tak sedikit. Puskaptis mempunyai anak usaha di bidang percetakan. Menurutnya, itulah yang menjadi salah satu sumber dana mereka yang melakukan survei dan quick count yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit. 7 dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat dalam pemilu presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemungutan suara. Sebaliknya, 4 lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan, perbedaan hasil quick count disebabkan oleh terdapatnya lembaga survei yang menjalankan quick count dengan keliru. Setidaknya terdapat 4 kriteria yang membuat mereka keliru, yaitu yang pertama, pelaku tidak memahami metode sampling dengan baik, sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi. Hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilih langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik sampling probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat. Hitung cepat lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dan pemanfaatan dari hitung cepat adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan hitung cepat, hasil pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu dadakan, jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memakan waktu lebih kurang 2 minggu. Selain itu, dengan hitung cepat, biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan perhitungan secara keseluruhan.
Komisi Penyiaran Indonesia KPI menyatakan sejumlah stasiun televisi milik petinggi parpol cenderung memihak kepada kubu calon Presiden Jokowi atau Prabowo, sehingga dapat merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan dari pemberitaan dan penayangan iklan yang ditampilkan beberapa televisi selama menjelang pemilu presiden saat ini. Temuan Komisi Penyiaran Indonesia KPI menyebutkan sejumlah media televisi, khususnya televisi berita, cenderung memihak kepada calon Presiden Jokowi. Hal ini tampak bukan hanya pada durasi, tetapi juga frekuensi kemunculan capres tersebut. Bahkan kecenderungan pemberitanya, laporan KPI menyebutkan pemilihan itu makin menguat setelah masing-masing calon presiden mendeklarasikan diri pada awal Mei lalu. Seperti diketahui, sejumlah pemilik media televisi bergabung dalam koalisi pendukung calon Presiden Jokowi atau Prabowo. Pemilik Metro TV adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yang mendukung Capres Jokowi Yusuf Kala. Sementara pemilik TV One dan Antv adalah Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi Capres Prabowo Hatta Rajasa. Adapun pemilik media Nusantara Citra yaitu Heri Tanoas Sidobijo berada di barisan pendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Begitu juga dengan kaitannya dengan agenda setting itulah. Agenda setting adalah sebuah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. Dengan kata lain, media massa telah menyusun agenda yang disisihkan dalam setiap tayangannya yang kemudian dimunculkan secara terus-menerus agar pemberitaan tayangan tersebut menjadi penting oleh khalayak. Inilah yang disebut pengaruh agenda setting. Media memberikan tekanan dan pengaruh terhadap khalayak dengan menonjolkan berita pemilu Presiden 2014 secara terus-menerus, sehingga khalayak tertarik untuk terus mengikuti berita tersebut. Penentuan agenda ini digunakan guna menghimpun kekuatan opini publik terhadap salah satu calon kandidat presiden dan wakil presiden. Begitu juga dengan analisis framing pemberitaan pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Berdasarkan hasil penghitungan cepat yang dilakukan, sejumlah lembaga survei pasangan Prabowo Hatta unggul dari pasangan Jokowi JK. Hasil yang dirilis oleh lembaga survei Pospakatis, pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 52,5% dan Jokowi JK 47,9%. Jaringan Suara Indonesia menghasilkan perhitungan yang dimenangkan oleh Prabowo Hatta. Lalu lembaga Indonesia merilis hasil Prabowo Hatta dengan 50,16% dan Jokowi JK 49,8%. Namun, sejumlah lembaga survei lainnya memiliki hasil yang berbeda setelah dinyatakan menang oleh hasil hitung cepat. Prabowo menyambut baik hasil tersebut. Ia juga menyatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi mandat. Prabowo meminta agar masyarakat Indonesia mengawal proses perhitungan suara hingga akhir.